diizinkan oleh pemerintah dan majelis ulama. Tahun lalu di bulan yang sama kita ingin salat tarawih secara berjamaah, tetapi himbauan dari majelis ulama dan pemerintah sehingga kita tidak menjalankan tarawih secara berjamaah di masjid. Tahun lalu banyak di antara kita yang emosi dan marah, tetapi tahun ini setelah dibenarkan kita untuk salat tarawih di masjid, ternyata jumlah orang yang salat di masjid, yang salat tarawih tidak jauh bedanya dengan sebelum datangnya pandemi Covid. Itu berarti kemarahan kita tahun lalu bukan semata-mata didasari atas keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, sedikit saya perbaiki temanya karena Dr. Muammar Bakri dengan saya tukaran jadwal 19 dengan 22. Lalu beliau moderasi berakidah pada tanggal 19, dan pada malam hari ini adalah inovasi dalam beragama. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang orientalis barat, Roger Crowdy, ia sangat tertarik membaca tentang Islam. Begitu tertariknya, ia membaca sedikit demi sedikit tentang Islam, dan akhirnya ia kemudian tertarik untuk memeluk Islam. Suatu saat beliau ingin melihat realitas umat Islam. Lalu ia berangkat melaksanakan ibadah haji. Ternyata betapa kagetnya beliau ketika melihat realitas umat Islam itu sangat berbeda dengan apa yang ia baca dalam buku-buku. Sehingga kemudian keluarlah ungkapannya, Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam qabla an a'rifal muslimin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya hidayah untuk berislam sebelum saya mengenal umat Islam. Itu berarti perlu kita kritisi diri kita, bahwa boleh jadi sebagian pengamalan-pengamalan keagamaan kita sudah banyak yang keluar daripada inti daripada ajaran Islam itu. Muhammad Abduh ketika beliau ke Eropa, beliau mengungkapkan hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Roger Crowdy. Beliau mengatakan bahwa ra'aitul Islam fi Eropa walam aral muslimin wa ra'aitul muslimina fi Mesir wala aral Islam. Saya datang ke Eropa, ternyata saya melihat Islam di sana, tetapi saya tidak melihat orang Islam. Tetapi ketika saya kembali ke Mesir, saya melihat betapa banyak orang-orang Islam, tapi saya hampir tidak melihat ada Islam. Ini adalah kritikan untuk diri kita. Pada saat sekarang ini, kita juga sering mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari cukup marak at-tabdi', cukup marak pembidahan, dengan definisi yang diberikan bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jargon ini bisa membuat kita umat Islam untuk lemah dalam berinovasi dalam beragama. Oleh karena itu perlu kita melihat bagaimana Islam itu yang sebenarnya, bagaimana Islam yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam yang diamalkan oleh para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita telah memberikan definisi bahwa Islam itu as-sabat fi mabadi'ihi wal muruna fi furu'ihi, bahwa Islam itu menganut prinsip tidak berubah pada hal-hal yang bersifat prinsipil,
tetapi ia sangat elastis dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah. Dari dulu rukun Islam itu tidak pernah berubah. Apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga yang kita pahami sekarang. Tidak pernah bertambah rukun Islamnya umat Islam, dan tidak pernah bertambah rukun imannya umat Islam. Tidak pernah juga berkurang rukun imannya umat Islam, dan tidak pernah juga berkurang karena ia bersifat mabadi. Ia bersifat prinsip-prinsip dasar dalam beragama. Begitu pula agama Islam itu dari segi nilai-nilai keislaman ia bersifat tetap. Saya berikan contoh. Islam perintahkan kita untuk menutup aurat. Dari dulu sampai sekarang aurat itu tetap sama seperti itu, tidak pernah berubah definisinya. Tetapi dari segi pengamalannya, disinilah terjadi inovasi dalam beragama. Maka kita orang Indonesia, kita menutup aurat kita dengan memakai sarung. Orang Arab menutup auratnya dengan memakai jalabiyah. Orang Nigeria menutup auratnya dengan pakaian yang besar itu lombeng ke bawah, dan orang Jepang pun memilih menutup auratnya. Jadi di satu sisi agama Islam ini adalah tidak berubah, tetapi dari segi furu'iyahnya, pengamalannya itu terjadi inovasi yang luar biasa. Bahkan kalau kita melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat inovatif dalam beragama. Bukan hanya dari masalah-masalah yang muamalah, tetapi bahkan ada hal-hal yang menyentuh masalah ibadah pun para sahabat berani untuk melakukan inovasi. Mari kita lihat. Seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubaib. Beliau dikirim oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi mata-mata di pinggiran kota Mekah. Tetapi sayang, Khubaib ini radhiyallahu anhu ini tertangkap oleh pasukan Quraisy yang berada di kota Mekah. Lalu kemudian ia mau dihukum mati karena ia dianggap mata-mata. Kemudian mereka diminta, "Wahai Khubaib, kami berikan kamu satu permintaan, apa yang kamu inginkan sebelum kami menghukum mati kamu?" Lalu Khubaib mengatakan bahwa hanya satu hal yang saya minta, beri waktu kepada saya untuk salat 2 rakaat. Lalu kemudian orang kafir Quraisy Mekah memberi waktu kepada Khubaib untuk salat 2 rakaat. Lalu beliau tidak memperpanjang salatnya, sederhana saja. Kemudian keluarlah ungkapannya, seandainya saya tidak takut dikatakan oleh orang-orang kafir Mekah bahwa Khubaib takut mati, pasti saya perpanjang salatku. Tapi karena saya khawatir mereka akan mengatakan kepada saya bahwa Khubaib takut mati, maka saya perpendek salatku. Setelah kemudian dihukum mati, sampailah berita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah tentang bagaimana Khubaib minta salat 2 rakaat. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjungnya. Dan sejak itulah hampir orang-orang yang mau dieksekusi mati itu diberi kesempatan untuk salat 2 rakaat yang sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Khubaiblah yang memulai salat 2 rakaat sebelum dia dihukum mati oleh orang kafir. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk ke Bilal. Bilal adalah orang dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal adalah selalu azan. Bahkan di saat Rasulullah sedih selalu menyuruh Bilal untuk mendirikan salat bersama-sama. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara telapak kaki Bilal di surga. Kemudian baginda Rasulullah memanggil Bilal. Bilal, ta'al ya Bilal, kesini wahai Bilal. Amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan suara telapak kakimu di surga? Lalu Bilal mengatakan bahwa tidak ada yang saya lakukan wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tidak ajarkan, kecuali saya senantiasa salat sunnat 2 rakaat setiap kali saya selesai berwudu.
Dan kemudian dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW, padahal tidak pernah diajar Bilal ini untuk salat sunat 2 rakaat setiap kali habis berwudu. Tetapi itu dilakukan oleh Bilal setiap kali selesai berwudu, setiap kali ia salat sunat 2 rakaat, lalu kemudian dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inovasi dalam beragama. Pernah suatu saat baginda Rasulullah SAW pimpin salat. Sewaktu beliau salat, bangkit dari rukuknya, lalu mengatakan, Sami'allahu liman hamidah. Terus di belakang baginda Rasulullah, yang para sahabat yang salat itu, tiba-tiba ada yang nyeletuk besar suaranya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah. Itu yang dia baca di belakang. Lafaz ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika selesai salat, lalu baginda menoleh ke belakang. Wahai sahabatku, siapa tadi yang mengatakan itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakah? Lalu angkat tanganlah seorang sahabat, saya wahai baginda Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa inni ra'aitu bid'an wa thalathuna malaikatan yabtadiruna ayyuhum awwalu yaktub. Saya melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba ingin siapa yang pertama menulis kebaikan itu. Padahal ini, lafaz ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, tetapi justru malaikat berlomba-lomba siapa di antara mereka yang pertama menulis kebaikan yang diucapkan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Begitu pula ketika ditulis nama baginda Rasulullah SAW, baginda ketika menulis surat kepada kerajaan-kerajaan itu tidak pernah menulis SAW. Tetapi kemudian para sahabat di belakangnya setiap kali menulis nama baginda Rasulullah SAW, setiap kali itu pula disambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada yang membid'ahkannya. Mari kita lihat yang terakhir sebelum kita melihat bagaimana kunci-kunci tentang mana yang bid'ah dan mana yang tidak bid'ah sebenarnya. Al-Quran itu turun secara talaqi. Yang namanya talaqi, Rasulullah mendengarkan bacaan dari Jibril, lalu Rasulullah mengulanginya, lalu Rasulullah membacanya, didengarkan oleh para sahabat, sahabat mengulanginya, disampaikan kepada tabi'in, tabi'in mengulanginya. Itu namanya talaqi. Jadi secara turun-temurun didengar dari Jibril ke baginda Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Cuma masalahnya sekarang Bapak, banyak di antara mahasiswa itu tidak mau lagi talaqi dalam Al-Quran, baca sendiri dia mengaji, ya. Tidak mau berguru lagi ke orang, ambil sendiri Quran, baca. Akhirnya apa yang terjadi? Salah-salah bacaannya. Alif lam mim dibaca alama, ha mim dibaca hama. Kenapa? Karena bacaannya tidak talaqi, tidak didengar daripada gurunya. Pada Al-Quran itu turun secara talaqi. Dari Jibril baca, Rasulullah dengar, Rasulullah ulangi, Rasulullah baca, sahabat dengar, sahabat ulangi. Itulah talaqi. Karena Al-Quran ini turun secara talaqi, maka Al-Quran yang turun itu tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada harakatnya, tidak ada tasdidnya. Jadi kosong melompong sama seperti itu. Itulah Al-Quran yang asli. Tetapi kemudian di masa tabi'in sudah banyak orang yang susah untuk talaqi. Sudah banyak orang yang tidak bisa lagi membaca Al-Quran tanpa harakat. Maka mulailah para tabi'in kemudian memberikan baris, memberikan titik, dan memberikan tasdid. Abu Aswad Ad-Duali, beliaulah yang pertama kali memberikan harakat, mana dhamma, mana kasra, mana fathah. Para sahabat tidak pernah memberikan baris. Lalu kemudian Al-Khalil Ahmad Al-Farahidi, dialah yang mulai memberikan tasdid itu Al-Quran. Baru kemudian ada tasdid. Oh, ini bertasdid, ini tidak bertasdid. Lalu kemudian An-Nasr memberikan titik itu Al-Quran. Jadi kalau semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan para sahabat lalu mau dibid'ahkan, berarti Al-Quran yang kita baca sekarang ini semuanya adalah Al-Quran bid'ah.
Karena sudah ada titiknya, sudah ada barisnya, sudah ada harakatnya, sudah ada tasdidnya. Padahal Al-Quran turun ke baginda Rasulullah SAW sampai kepada sahabat, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, tidak ada tasdidnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i kemudian merumuskan apa yang bid'ah, apa yang tidak bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang bid'ah itu hanya 4 saja. Yang bid'ah itu, kata Imam Syafi'i, hanya 4 saja. Bid'ah adalah itu hanya 4 saja. Yang mana itu? Yaitu sesuatu yang baru, ma yukhalifu Qur'anan. Jika kita melakukan sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu jangan melakukan hal-hal yang baru yang bertentangan dengan Al-Quran. Ma uhditsa fi amrin ma yukhalifu sunnatan. Yang kedua adalah melakukan hal-hal yang baru tapi bertentangan dengan sunnah. Ada larangannya dalam sunnah, ada larangannya dalam Al-Quran. Sudah 2. Yang ketiga adalah ma yukhalifu asaran, bertolak belakang dengan kebiasaannya para sahabat. Yang keempat adalah ma yukhalifu ijma'an, bertolak belakang dan kesepakatan para ulama. Jadi selama tidak ada larangannya dalam Al-Quran, selama tidak ada larangannya dalam hadis, selama tidak ada larangannya dari para sahabat baginda Rasulullah SAW, dan selama tidak ada kesepakatan para ulama bahwa itu tidak boleh dilakukan, maka itu tidak bid'ah. Itu adalah mubah saja untuk dilakukan dan masuk dalam bagian inovasi dalam beragama, kecuali pada hal-hal yang bersifat mabadi dan qiyam, bersifat hal-hal yang prinsipil dalam beragama dan hal-hal yang merupakan nilai-nilai keagamaan Islam itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat baginda Rasulullah SAW selalu berinovasi. Para tabi'in juga selalu berinovasi karena beliau memahami hadis man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang berinovasi dalam satu agama lalu kemudian diikuti oleh orang lain, kebaikan itu kemudian ia mendapatkan pahala dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang melakukan setelahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 2 prinsip ini, apakah kita akan menganut prinsip bahwa semua yang baru itu adalah bid'ah sehingga kemudian agama Islam ini akan seolah tidak bisa lagi dikembangkan, ataukah kita akan menganut paham sama seperti pahamnya para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganut paham boleh saja melakukan hal-hal yang baru selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, selama tidak bertentangan dengan hadis, selama tidak bertentangan dengan fatwa para sahabat, dan selama tidak bertentangan dengan ijma' para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan khususnya untuk diri saya sendiri. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.